Selama sekolah online di rumah, anak kok jadi lebih suka marah-marah ya? Kurang fokus dalam belajar, main gadgetnya juga kadang suka kebablasan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Winnie. Selamat datang di channel YouTube saya, Winnie Nila. Oke, ayah dan bunda semuanya. Di channel ini, insya Allah saya akan banyak sekali sharing tentang parenting dan dunia anak para sekolah, yang tentunya tidak lepas dari sisi psikologis kita sebagai orang tua dan juga dari sudut pandang anak. Kenapa? Hal ini berangkat dari kehidupan saya saat ini yang sedang hangat-hangatnya menikmati momen kebersamaan dengan anak saya. Yang keduanya ada di usia prasekolah, dan juga pekerjaan saya yang memang banyak sekali bersentuhan dengan dunia psikologi dan juga pendidikan. Selama belajar di rumah aja, waktu anak sebagian besar dihabiskan di rumah. Sama halnya kita sebagai orang tua, melakukan kegiatan yang itu saja pastinya membuat si buah hati bosan. Anak jadi lebih suka marah-marah, stres, parahnya lagi menjadi kurang fokus dalam belajar, hingga kebablasan main gadget. Nah, ayah bunda, itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk menjaga rutinitas anak selama di rumah. Oke, pertanyaannya adalah, emang kenapa sih anak perlu rutinitas? Yang pertama, memudahkan anak untuk lebih cepat untuk mengenali waktu. Yang kedua, mengurangi kecemasan pada anak. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang keempat, mengurangi konflik ketika ada transisi dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Dan yang terakhir adalah membuat anak menjadi lebih cepat mandiri. Ayah bunda, anak yang terbiasa dengan rutinitas cenderung akan memiliki kendali atau kontrol terhadap apa yang akan dilakukannya. Dengan kesadaran itu, mereka akan lebih mudah untuk menjalani kegiatan dengan happy dan tanpa dipaksa. Jadi ketika mereka merasa bisa menjalankan rutinitasnya, anak senantiasa akan merasa bangga dan lebih percaya diri dengan keyakinan bahwa wah, ternyata di usiaku saat ini aku bisa loh mandiri. Rencana bisa membantu anak untuk dapat mencapai targetnya. Tapi kemampuan membuat rencana ini tidak hadir dengan sendirinya. Anak-anak masih perlu dibantu oleh orang tua ataupun pendamping di rumah untuk pengembangan kemampuannya membuat suatu rencana. Lalu apa saja sih manfaat mengajarkan anak membuat rencana sedari dini? Di antaranya adalah dapat mengurangi stres pada anak, meningkatkan produktivitas, melatih anak untuk lebih fokus dalam menjalani kegiatannya sehari-hari, mendukung kebiasaan belajar yang baik, serta mengurangi kebiasaan yang kurang efektif. Namun, esensinya adalah kemampuan membuat rencana ini merupakan suatu modal penting bagi anak agar sukses di sekolah maupun di luar sekolah nantinya. Terus caranya gimana? Bisa dengan beberapa cara. Yang pertama yang harus dilakukan adalah coba libatkan anak dalam merencanakan kegiatannya sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, mandi, dan seterusnya. Yang kedua, ajak anak untuk merencanakan variasi kegiatan yang ia sukai. Misalnya, mau menu makan apa setelah belajar, mau main apa hari ini, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ajak anak berdiskusi sebelum dan setelah menjalankan rencana. Jadi sebelumnya bisa dijelaskan tuh alasannya apa sih, tujuannya apa sih, kenapa kita mau susun rencana untuknya gitu ya. Misalnya kakak tanya gitu ya, kakak ngerasa gak sih kakak kebanyakan main handphone sekarang? Mainnya itu-itu aja ya kak, kenapa kakak bosan ya? Coba kita gali dulu alasan mereka apa, sudut pandang mereka bagaimana. Setelah itu baru deh bisa kita masuk dengan, kak ayo yuk kita bikin jadwal yuk kak, sama-sama kita nanti susun jadwal di situ dengan anak. Dengan media apa saja yang ada di rumah, selucu dan semenarik mungkin bagi anak. Dan jangan lupa, setelah anak selesai berkegiatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, berikan pujian.
karena memang anak juga butuh feedback dari usaha yang menurutnya sudah bisa mati-matian ia lakukan. Ingat, anak adalah peniru yang ulung. Mereka lebih belajar dengan meniru dan dari pembiasaan atau rutinitas yang ia dapatkan sedari kecil. Jadi biarkan mereka melihat apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam membuat rencana sebelumnya. Oke, dear parents, adapun do's and don'ts dalam mengajarkan anak membuat rencana. Kita mulai dari don'ts-nya dulu ya. Yang pertama adalah sebisa mungkin tidak membuat rencana yang terlalu rumit ataupun tidak berhubungan dengan aktivitas anak sehari-hari. Yang kedua, jangan mudah menyerah saat anak nggak mood ataupun tidak mau menjalankan rencana di hari itu. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sebisa mungkin tidak memarahi anak, apalagi sampai menghukumnya ketika anak gagal menjalankan rencananya. Selanjutnya adalah do's-nya. Kita bisa membuat rencana yang sederhana dan berkaitan dengan keseharian anak sehari-hari. Selalu ingatkan anak akan rencana yang telah dibuatnya. Yang ketiga, berikan bayangan yang menyenangkan jika mereka berhasil menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah semangati anak terus untuk mencobanya lagi besok.